Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Alhamdulillah senang bisa kembali berjumpa dengan Bu Krisna. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabar dengan? Alhamdulillah baik juga Bu. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi yang bertujuan agar nanti ketika Bu Krisna sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, pada saat observasi yang akan saya lakukan, Bu Krisna lebih siap dan lebih percaya diri dengan beberapa hal yang kita bahas ini nantinya. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat Bu atau supervisor, yaitu mengamati proses pembelajaran yang akan Bu Krisna laksanakan. Sebelumnya ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, yaitu terkait rubrik penilaian yang nantinya menjadi acuan saya dalam mengamati kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Krisna. Saya berharap Bu Krisna dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Tentunya Bu Krisna dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Bagaimana Bu? Sudah dapat dipahami tentang penjelasan saya? Ya, siap Pak. Saya sudah paham apa yang disampaikan Pak Ari. Sudah jelas. Baiklah Bu Krisna, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh Pak, silakan. Baik Bu Krisna, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya yang akan dilakukan? Iya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 3 Pak Ari. Yang pertama, dengan menyimak materi video yang saya berikan, peserta didik dapat berinteraksi dan bertukar ide terkait struktur teks dan tujuan komunikatif pada teks deskripsi yang menggambarkan orang sesuai konteks dengan bergotong royong. Yang kedua, dengan bimbingan saya, peserta didik dapat membaca dan menghafalkan kosakata terkait teks deskripsi yang menggambarkan orang atau describing people secara mandiri. Kemudian yang terakhir, dengan diskusi dan unjuk kerja, peserta didik dapat menuliskan dan mempresentasikan terkait teks deskripsi yang menggambarkan orang sesuai konteks dengan kreatif. Luar biasa Bu Krisna. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Krisna ya. Jadi materi yang dipelajari pada hari ini terkait teks deskriptif menggambarkan orang ya Bu. Kemudian untuk area pengembangan nanti Bu Krisna ingin dikembangkan peserta didik. Saya area pengembangan yang saya pilih, saya lebih menekankan pada keterampilan peserta didik dalam menulis dan mempresentasikan teks deskriptif. Karena peserta didik itu nanti secara berkelompok dapat membuat hasil karya produk teks deskripsi orang dengan lebih kreatif sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi ada audio, visual, dan kinestetik. Untuk kelompok audio, peserta didik membuat teks deskripsi orang beserta hiasannya pada kertas panu. Jadi kertas panunya itu dihias. Yang kedua, untuk kelompok visual, peserta didik membuat teks deskripsi digital menggunakan aplikasi Canva. Kemudian yang terakhir, untuk kelompok kinestetik, peserta didik membuat teks deskripsi menggunakan PowerPoint, kemudian diisi suara, akhirnya nanti endingnya jadi video. Bagus sekali Bu Krisna. Memang benar sebagai pendidik itu perlu memperhatikan gaya belajar dari peserta didik tersebut. Bagaimana Bu Krisna mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya? Iya Pak, saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran Pak. Bagus Bu Krisna, memang benar Bu. Asesmen diagnostik dapat menjadi acuan dasar pemetaan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran, model belajar apa yang Bu Krisna pergunakan?
terkait model pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran genre based text, Pak, sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Oke, berarti Bu Krisna menggunakan model pembelajaran genre based text. Tentunya Bu Krisna sudah paham terkait tahapan-tahapan model pembelajaran tersebut. Iya, Pak, saya sudah paham. Baik. Selanjutnya untuk strategi pembelajaran nanti menggunakan strategi pembelajaran apa, Bu? Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, Pak Ari. Jadi baik audio, visual maupun kinestetik. Oh, jadi disesuaikan gaya belajarnya ya? Iya. Nah, untuk penilaian, Bu Krisna menggunakan penilaian apa itu? Baik, saya menggunakan penilaian unjuk kerja, Pak, dalam menuliskan dan mempresentasikan. Jadi nanti anak-anak menulis dulu tes deskripsinya, kemudian mempresentasikan di depan kelas sesuai dengan gaya belajarnya. Baik, penilaian unjuk kerja ya, Bu Krisna. Iya. Untuk sasaran kelas, kira-kira kelas berapa, Bu? Saya menggunakan kelas saya waktunya kelas 7E, Pak. Kelas 7E ya. Baik, kira-kira kapan pelaksanaannya, Bu? Pelaksanaannya rencananya minggu depan hari Rabu. Jam pertama saya mengajar di kelas 7E. Baik. Baik, Bu Krisna, hanya itu yang saya tanyakan. Saya hanya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran tersebut yang dilakukan Bu Krisna itu laksanakan karena yang saya pantau dan amati juga berkaitan dengan hal tersebut. Saya berharap minggu depan hari Rabu jam pertama pada saat pelaksanaan observasi Bu Krisna dapat melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Tentunya dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, strategi, dan lain sebagainya. Saya berharap semua bisa teramati dan terdokumentasi dengan baik. Assalamualaikum. Okay, good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm fine, thanks. Okay, before we start our lesson, let us pray first. Please, leader of the class, lead the class for praying. Attention please. Let's pray together. Start. Finish. Pray to the teacher. Good morning, Miss. Good morning, my student. Okay, before we start our lesson, let's check your attendance. Please raise your hand if I call your name. Afandi Rafa, Present, Miss. Afika, Aida, Present, Miss. Al-Hafid, Akbar Tanah, Present Miss. Dafar Manul Hakim. Present Miss. Okay, good. Davin Iqbal Pangestu. Present, Miss. Okay, good. Arulan. Present Miss. Okay. Hanugra Agung. Present Miss. Herdina Aprilia. Present Miss. Okay, Iqbal Eno. Present, Miss. Lafrel Ahmada. Present, Miss. Okay, good. Rofaxia. Present Miss. Okay, good. Margareta Eka. Present Miss. Okay, Maura. Present Miss. Muhammad Fafian. Present Miss. Okay, good. Muhammad Mahbub. Present, Miss. Okay. Monik Pramanda. Present Miss. Okay. Muhammad Habib. Present, Miss. Okay. Muhammad Rasha. Present Miss. Okay. Muhammad Yohan. Baik. Oke, 6. Kita mendoakan supaya Yohan lekas
lekas sembuh ya. And you have to keep your healthy. Nasiwa Aulia. Oke, Pevita. Present, Miss. Raisa Nafda Kirana. Rana Hasna. Oke. Rate Prasetyo. Present, Miss. Oke, Renata Sylvia Anggraini. Present, Miss. Oke, good. Salman Tafis. Present, Miss. Oke. Next, Surya Dwi Saputra. Present, Miss. Oke. Titan Bagus Pradana. Present, Miss. Oke. Fiandra Azindani. Present, Miss. Oke. Zulfan Nurma. Present, Miss. Oke. Oke. Yang tidak masuk only Yohan ya. Salman, have you get exercise? Do you want to join football class? Okay, you can. Get permission. Ya, Salman ada agenda untuk football class, jadi izin untuk kelas ini. Oke, kita pun ya. Okay, before we continue our activity, let's do diagnostic assessment ya. Ini nanti kalian mengerjakan diagnostic and assessment. You just checklist this paper. Ya, di sini ada question, then you choose one of them between yes or no. Do you understand? Yes. I give you 5 minutes. After that, you must complete. Ya, kurang satu. Oke. Yang belum? Ada yang belum? Okay, please do by yourself. Just 5 minutes. Write your name once, then choose yes or no. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Pak Arif. Bagaimana kabarnya Bu Krisna? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Bagaimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu, sama dengan Ibu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, kemarin Bu Krisna kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Nah, di situ saya mencoba melakukan pengamatan aktivitas yang Ibu lakukan. Ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Tetapi sebelumnya saya mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Apakah boleh diizinkan? Boleh Pak, monggo. Baik. Bagaimana perasaan Bu Krisna setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Ya, alhamdulillah perasaan saya lega Pak karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Namun saya masih ada rasa kurang puas karena penampilan saya kemarin Pak. Apa Bu Krisna sudah merasa bahwa yang diharapkan
sudah tercapai dalam pembelajaran tersebut? Ya, saya merasa yang saya harapkan itu sudah tercapai, tapi belum maksimal, Pak Arif. Baik, kira-kira bagian yang mana Bu menurut Ibu yang belum maksimal itu? Ya, menurut saya ketika murid itu mempresentasikan hasil karyanya, Pak Arif. Ya, itu mereka masih enggan, kadang-kadang suaranya juga kurang lantang karena mereka berbicara dengan bahasa Inggris. Baik Bu, coba ceritakan proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan kemarin. Ya, alhamdulillah proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin sesuai dengan perencanaan yang saya lakukan, Mbak Arif. Sesuai modul ajar yang saya rencanakan, saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi konten, proses, dan produk yang terintegrasi dengan KSE. Dimulai dari anak-anak itu menyimak konten sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian mereka berproses menganalisa teks deskripsi, kemudian mereka secara berkelompok membuat hasil karya teks deskripsi. Baik, berikutnya Bu, terkait model pembelajaran, apakah model pembelajaran yang direncanakan telah terlaksana dengan baik? Ya, alhamdulillah model pembelajaran yang saya rencanakan menggunakan genre based text itu model pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari teks dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah peserta didik murid itu antusias, Pak, karena merupakan hal baru. Ketika di SD kan mereka hanya mempelajari kalimat sederhana, sedangkan di jenjang SMP ini mereka dipandu, dibimbing untuk bisa membuat karya teks deskripsi dalam bahasa Inggris. Betul, antusias Bu ya. Iya. Antusias. Iya Bu Krisna, memang di catatan saya juga sudah sesuai apa yang sudah Ibu lakukan. Beberapa hal yang Ibu sampaikan pada praobservasi juga sudah nampak semua. Jadi tahapan-tahapan pada model pembelajaran juga sudah nampak. Kemarin peserta didik saya lihat juga terlibat aktif, mengikuti pembelajaran, berdiskusi, dan presentasi. Serta bisa memberikan feedback yang artinya umpan balik antara guru dan siswa. Nah, Bu Krisna, untuk pertanyaan selanjutnya, ini terkait hambatan ya. Iya. Dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi? Ya, peserta didik itu ketika menyampaikan idenya, kemudian menuangkan idenya dalam bahasa Inggris, mereka masih terlihat kesulitan dan kurang percaya diri, Pak Arif. Baik. Kira-kira apakah ada hambatan yang lain, Bu? Ya, ini mungkin terkait kolaborasi sebenarnya itu sudah pernah dilakukan diskusi dan itu sering dilakukan. Mungkin karena kosakata vocabulary-nya yang kurang. Jadi keaktifan peserta didik kurang menyeluruh ya? Iya. Nah, ya memang kemarin saya amati juga seperti itu Bu. Nah, baik, menurut Ibu alasan apa yang menyebabkan hambatan itu terjadi? Mungkin saya perlu meningkatkan kosakata mereka, Pak Arif. Vocabulary-nya latihan secara berkala, kemudian latihan sering untuk bagaimana presentasi di depan orang banyak. Begitu, Pak Arif. Betul. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan hambatan yang terjadi, proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sekarang menurut Ibu, solusi dari permasalahan tersebut apa? Ya, mungkin saya memberi kesempatan lebih luas pada murid ya Pak. Ya. Kemarin kan hanya beberapa murid yang saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan. Ya. Mungkin saya bisa menawarkan ke anak-anak siapa yang mungkin ingin menjawab. Kemarin sudah ditawarkan sebenarnya, cuma anak-anak itu belum ada keinginan, mungkin juga malu. Ya. Kurang percaya diri. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan solusi beserta hambatan yang terjadi. Sekarang pertanyaan saya, kapan Ibu akan melaksanakan perbaikan
yang tadi sudah Ibu sampaikan? Iya, rencananya untuk pembelajaran berikutnya Pak Arif, ini pembelajaran berikutnya itu terkait prosedur teks. Nanti anak-anak karena waktunya ini mendekati dengan ujian, jadi anak-anak mungkin tidak presentasi secara langsung di depan kelas, mungkin anak-anak bisa menuangkan idenya dalam bentuk karya tertulis. Baik Bu, luar biasa yang Ibu sampaikan. Dari apa yang sudah Ibu laksanakan kemarin, apa yang Ibu sampaikan di pra observasi semuanya sudah nampak. Namun terlihat hambatan yang Ibu sampaikan tadi, lalu memang nampak pula kegiatan belajaran yang kemarin luar biasa. Hambatan yang Ibu sampaikan dan luar biasa pula solusi yang Ibu sampaikan. Baik, Bu Krisna, terima kasih sudah bersedia saya observasi dan membersamai saya. Sekian ya dari saya, Bu Krisna. Iya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Terima kasih Pak Arif.